seperti ini. Kita mengambil beberapa sampel untuk penelitian ilmiah. Lah, tidak jauh dari sini kita sudah melihat itu loh, sosok penampakan arca raksasa. Coba kita lihat di atas belukar. Nah, Rahayu, 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 Rahayu. Mbah, permisi Mbah. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Coba ini ada semacam daun pakis yang menghalangi. Kelihatannya kita tidak boleh lewat sini. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ini kita memang berusaha terus mengeksplorasi jejak-jejak peninggalan leluhur yang banyak juga sebagian terawat dengan baik, tetapi di sisi yang lain sebagian masih terserak dan tergeletak, belum ada perhatian. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi kemudian perhatian kita, terutama di lereng Gunung Butak yang penuh sejarah. Ditemukan 13 lempengan tembaga prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi. Nah, disinilah ternyata banyak hal yang perlu kita ketahui, terutama memang di semak-semak belukar, merusuk. Terutama di ini semacam villa terbengkalai ya. Villa yang sangat horor, sangat mistis dan sangat wingit. Jadi kita harus hati-hati dan menjaga sikap kita. Nah, di sini memang penuh dengan tanaman pakis, entah liar, termasuk ini kelihatannya tanaman kelengkeng atau leci nih ya. Kita belum tahu karena tidak berbuah. Kelihatannya kelengkeng atau leci daunnya yang seperti ini. Nah, di sebelah kita itu semacam, nah itu apa itu? Di jendela itu ada yang ngintip kelihatannya itu. Waduh, mana Kang? Putih-putih itu apa? Ya, kemudian apa namanya? Singitan lagi. Nah ini, Teman kita harus hati-hati ya. Jadi ada sosok-sosok yang astral yang semacam mencoba kemudian penasaran dengan eksistensi dan keberadaan kita. Tapi di sini kita tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Jadi kita permisi, kita semata-mata untuk melestarikan jejak-jejak peradaban leluhur yang terserak dan terlantar, terutama di semak-semak belukar. Coba kita lihat di sini itu ada semak-semak pakis yang tanaman pakis seperti ini. Nah, memang seperti ulat gitu ya. Tapi ini bisa dibuat sayuran primadona lereng Gunung Welirang dan Arjuna. Jadi orang-orang warga penduduk di lereng Gunung Welirang, terutama di Pacet, Kota Batu, kemudian Purwosari, Trawas, Gondang, ini sangat familiar dengan makanan primadonanya, yaitu oseng pakis. Padahal memiliki makna sejarah bagaimana Patih Gajah Mada menaklukkan Pulau Bali, juga ini merupakan simbol kemenangan Mahapati Gajah Mada menaklukkan Pulau Bali. Ya, gitu. Ini tanaman pakis yang sangat enak. Jadi di sini kita akan mencoba menelisik sebuah, jadi auranya cukup wingit ya. Jadi di sini memang tiba-tiba datang kabut yang sangat tebal. Jadi pandangan kita terhalang sehingga kemudian hanya beberapa jarak sekitar 25 sampai 30 meter saja pandangan kita. Setelah itu tertutup kabut putih. Namun di antara sayur pakis yang sangat banyak ini ada jejak-jejak artefaktual yang sangat mengagumkan, tapi juga sangat miris karena terlantar begitu saja. Coba ini kelihatannya ini daun ketepeng ya, warnanya merah merona berguguran ini. Padahal musim penghujan, tapi daun ketepeng ini memiliki warna corak itu merah darah ya, merah darah. Entah karena memang aura mistis di sini terlalu tebal sehingga banyak hal yang berubah menjadi merah, daun-daun langsung berwarna merah. Nah ini tanaman pakis ini sangat banyak. Nah seperti ini. Nah ini sangat banyak. Kita coba merusuk di sebelah sana itu ada bangunan yang sangat monumental, tapi juga penuh misteri. Nah disinilah kita akan mencoba dan kita juga waspada. Kemungkinan ada semacam ular yang bertengger di dahan-dahan, terutama ular hijau yang sangat berbisa. Juga kemudian ini karena ini tanaman pakis seperti melengkur ini memang melungker gitu, memang seperti ular ya. Jadi kita coba sampelnya, kita juga ngerusuk menek-menek. Nah di sini memang banyak tanaman pakis seperti ini yang merupakan sayuran primadona daerah ini. Itu bisa dimakan tak kan? Nah ini bisa dimakan di sayur, bisa digulai, gulai paku. Nah ini tanaman paku, gulai pakis atau dioseng-oseng, atau dioseng-oseng, digulai juga
kita mengambil tanaman pakis yang liar ini untuk penelitian ilmiah ya. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi seperti ini kita mengambil beberapa sampel untuk penelitian ilmiah. Lah, tidak jauh dari sini kita sudah melihat itu loh sosok penampakan arca raksasa. Coba kita lihat di antara juga. Nah, Rahayu, 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 Rahayu. Mbah, permisi Mbah. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Coba ini ada semacam daun pakis yang menghalangi. Kelihatannya kita tidak boleh lewat sini. Kita cari jalan yang ada suara apa itu? Kita cari jalan yang sebelah sini. Loh, di sebelahnya itu juga ada batu yang perlu kita teliti juga. Di sana juga ini ada semacam jejak-jejak masa lalu ya di area ini ya. Yang cukup pingit ya. Nah, ini cukup pingit sekali. Nah, ini sambil ya. Nah, ini coba kita dulu. Seperti seekor gajah ya, seperti seekor gajah raksasa. Coba kita sowan dulu. Mbah, permisi Mbah. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, untuk sementara kita dikasih waktu singkat saja karena penghuninya ini merasa terganggu. Jadi kita eksplorasinya tidak terlalu lama ya. Jadi di sini kita melihat ada semacam kaki bokong ya, bokong yang besar ini. Nah, ini kakinya ini jongkok. Jadi ke sana kakinya. Dan ini lengannya ini kerat lengan. Nah, kerat lengannya ya. Nah, ini gelangnya, ini kerat lengannya, ini tersungkur. Nah, ditumbuhi lumut-lumut. Kemungkinan juga di antara lumut ini ada semacam pacet atau lintah penghisap darah. Nah, kita juga hati-hati jangan nyemok-nyemok atau asal pegang-pegang ya. Kita Mbak, permisi Mbak, nuwun sewu Mbak. Permisi Mbak, permisi. Nah, permisi lah. Di sinilah dari kemudian upawita atau tali kasta inilah yang ada di punggung arca ini, yaitu namanya upawita atau tali kasta ini. Nah, ini ada 3 kali tali kasta. Ini di pinggang di atas bokong, kemudian ini di punggung sampai bahu sini. Nah, ini menyilang bahu sampai sini. Nah, ini sampai di bawah tangan, di ketiak tangannya ini ya. Ini memang kondisinya tersungkur arca ini ya. Jadi masyarakat menamai arca wedok didasarkan pada kendit, atau sebenarnya ini adalah tali kasta atau kenditnya itu. Karena masa lalu itu yang berkendit itu hanya para wanita saja. Tapi sebenarnya memang apakah ini benar-benar arca wedok Buddha atau Avalokiteswara, semacam arca Kedendes atau arca Gayatri Japatni ya. Tapi posisi kaki yang kelihatannya itu jongkok satunya, dan ini bersilah satunya. Nah, ini kaki bersilah satunya. Nah, ini kemungkinan masih ada kemungkinan yang lain semacam arca Dwarapala. Nah, disitulah kemudian kita coba. Nah, kalau di sini ini adalah di atas ini adalah merupakan bagian bawah dari arca itu yang terlihat rata ya, untuk mendudukkan arca ini agar duduk. Aduh, kita juga harus hati-hati. Sekarang Mbak, permisi Mbak, kita karena dikasih waktu yang cukup tidak terlalu lama ya, singkat, sehingga kita juga ada. Nah, dari sini akan terlihat sekali arca ini sangat raksasa sekali dengan Bentar, ada suara apa ini? Ada suara burung ana ya, semacam burung gagak ya. Nah, ini panjangnya ini kalau tidak salah ya, atau diameternya ini sekitar 5 meter ya. Nah, sekitar 5 meter. Artinya memang ini benar-benar arca raksasa. Dan ini penemuan yang sangat mengagumkan, dan salah satu hal jejak monumental yang masih terlantar. Dan kita juga cukup miris ya, sebagai kita hampir 1 abad merdeka, tapi banyak tinggalan-tinggalan sejarah yang sangat monumental, yang penuh dengan makna-makna itu mana historis gitu ya. Itu masih terlantar, tersungkur, tidak ada yang memperdirikan dengan sebuah cungkup dan terawat. Nah, ini padahal memang saat ini gitu ya, tidak hanya dalam perspektif pandangan agama tertentu, misalnya semacam tahayul, atau kemudian kurofat, atau kemudian syirik gitu ya. Tetapi ini adalah bukti peninggalan sejarah yang bisa untuk edukasi,
bahwasanya di masa lalu kita pernah dijaya. Suatu lokasi yang dipilih oleh leluhur untuk melakukan sebuah aktivitas yang sangat-sangat penting pada waktu itu, suatu saat nanti akan menjadi lokasi yang penting pula. Nah, itu merupakan pola sejarah yang tidak bisa dipungkiri, karena pola sejarah itu terus berulang. Nah, semoga kemudian hal-hal seperti ini, termasuk tinggalan monumental seperti ini gitu ya, ini kemudian tetap terjaga dan tetap lestari, segera kemudian ada tindak lanjut untuk kemudian merelokasi ataupun merawat bangunan monumental ini. Jasmira ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.